Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Yuli yang memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan tausiah atau kultum kuliah 7 menitnya. Pertama kita mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini, dan tidak lupa kita haturkan salawat dan salam kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini ada yang ingin Bapak sampaikan. Menurut Bapak ini hal yang penting, ya, hal yang penting karena ini akan mempengaruhi jalan hidup kita. Apakah itu? Tentu belum tahu ya kalian. Ya, ada yang bisa menebak apa yang ingin Bapak sampaikan hari ini? Tidak ada ya. Bapak ingin menyampaikan tanda-tanda orang yang celaka. Nah itu kan auzubillahi min dzalik ya. Celaka. Tentu kita semua tidak ingin hidup kita celaka. Kita ingin hidup yang selamat, bahagia di dunia dan akhirat. Apa tandanya orang yang celaka? Sebentar Bapak buka dulu perhitungannya ya. Nah, ini tanda orang yang celaka itu ialah bergairah dalam mengerjakan perbuatan haram dan menjauhi nasihat. Bergairah dalam mengerjakan perbuatan yang haram dan tidak mau dinasehati. Itu orang tandanya orang itu celaka. Itu kita tidak mau ya. Nah, ini daerah lawan nih. Mungkin paham dia. Ya ini. Jadi yang Jadi tanda orang yang celaka tadi ialah bergairah dalam melaksanakan atau melakukan perbuatan yang haram dan tidak mau dinasihati. Adalah yang kita lakukan, rasanya nang kena itu. Ini kayaknya yang Bapak sampaikan ini tanda-tanda celaka secara global gitu ya. Kalau dirinci tentu banyak. Apa aja yang membuat kita celaka itu? Mungkin yang dekat dengan kalian itu bisa durhaka kepada orang tua. Iya, berbuat maksiat. Siapa lagi? Sekolah kata bahasa liman dan abah mamanya. Iya, kada sembahyang, kada puasa jadi Bu Yuli. Masuk itu tuh. Pokoknya banyak ya yang perbuatan yang haram yang kita bergairah melaksanakannya. Kalau kadang menggawi kayaknya rasa kada nyaman hidup. Nah itu orang itu tandanya orang celaka. pacaran Pak. Nah cara menghindarinya ini pertanyaan nih. Semangat kalau pacaran. Cara menghindarinya kita lihat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Wastami'u bisabri wassholah.
Wa inna Allaha kabirun illa alal khasiin. Artinya apa? Dan meminta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat, ya, dengan sabar dan sholat. Sholat itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu kayak apa? Nah, ini yang susah kita capai nih. Sholat yang khusyuk itu susah sekali kita mencapainya. Tapi kalau kita bisa mencapainya, nah itulah benteng kita yang kuat begitu. Didukung lebih ayat yang lain, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Tentu kita tidak bergairah lagi melaksanakan perbuatan yang haram tadi kalau kita betul-betul salatnya khusyuk. Nah, mungkin itu ya yang bisa Bapak sampaikan. Tapi Bapak nanti akan mengadakan pertanyaan, siapa yang bisa menjawab akan Bapak kasih sumbangan. Karena ada hadiah dua tanah ini kemarin hadiah spesial mariban hari ini dapat 14 juta Bapak. Nah, alhamdulillah ya. Saya nggak mengira juga begitu kemarin ada orang datang ke rumah, 3 orang yang datang. Saya kiranya ada apa ini? Sambil saya baca-baca gitu ya, yang bisa saya baca, akhirnya dia menawar tanah rupanya. Saya minta 15, dia minta 13, akhirnya jadi 14 gitu. alhamdulillah ya. Cuman Bapak ingin juga membuat ilustrasi agar apa yang Bapak sampaikan ini bisa mudah dipahami. Nah, ilustrasinya begini. Saya punya teman, bahkan teman ini sudah seperti saudara gitu ya. Pekerjaan beliau hanya swasta, tapi beliau ini semacam bos sudah gitu ya. Dulunya beliau itu berusaha di bidang karet dan rotan. Nah, itu bos karet dan rotan. Tapi setelah karet dan rotan itu kayaknya anjlok gitu ya, nah beliau cepat memutar, yaitu membangun beberapa rumah walet. Nah, rupanya rumah walet yang beliau bangun itu Sukses ya sukses gitu ya. Jadi beliau bisa membangun rumah yang nilainya setengah eman ya. Kemudian ada mobilnya beberapa buah. Nah, itu cukup sukses sekarang. Tapi kemarin beliau ini memang sama saya yang penyakit yang namanya diabetes. Oh, diabetes. Nah, diabetes itu apa? Gula darah Atau dengan kata lain kencing manis. Jangan kencing batu. bukan kencing batu ya, kencing Kencing manis. manis gitu. Berbeda lah. Nah, kalau kencing batu itu susah Mengeluarkan air kecilnya. kecil. Kali ini kencing manis. Kencing manis di dalam darah ya Pak ya. Ya. Nah, beliau menjelang bulan puasa tadi, sebelum 1 bulan sebelum bulan puasa itu memasang wifi, kan? Nah, setelah itu mendekat puasa tadi, seminggu sebelum puasa itu beliau mengalami sakit gitu, bukan stroke tapi ada debar-debar di dada ini, berdebar-debar gitu ya. Bukan jatuh cinta lah. Oh. Jatuh cinta katanya Pak. Kalau jatuh cinta, Bukan.
sedang jatuh sakit ya Pak ya. Ya, Sedang jatuh sakit, bukan ya, jatuh jatuh cinta. sakit. Jadi mengalami debaran di dada ini. Nah kalau katanya kalau berdebar dadanya itu mau tidur tuh nggak bisa. Nah kita kalau nggak bisa tidur ini kan susah gitu ya. Bisa membuat kita jadi kurus kan gitu. Iya kan, kurang tidur. Tapi ini beliau rasakan, artinya diatasi secara kemampuan sendiri gitu ya, tapi nggak hilang juga. Akhirnya didatangi dokter, diperiksa, ternyata apa itu Hipertensi. darahnya itu bukan yang menunjukkan kencing manisnya itu tinggi sekali. Gula darahnya tinggi. Iya, gitu ya, gula Pak ya. darah namanya dok. Gula Saya darah. walaupun Iya. dari tadi kan kurang. Gula darahnya sangat tinggi. Ya, seperti itu. gula darahnya sangat tinggi, yaitu 470. Wah, Nah, itu kan tinggi. Jadi sampai dokter itu berkata kepada beliau itu, sekian ini bisa-bisa nanti kena koma diabetes katanya. iya betul. Koma diabetes artinya nggak sadar gitu ya, karena ketinggian gula darahnya tadi. Lalu beliau tambah khawatir. Wah, iyalah dok, iya. Nah lalu dikasih obat untuk 10 hari. Nah kata dokter nanti setelah 10 hari ini datang lagi ke sini. Iya ya. Lalu pulang. Setelah pulang meningkat ceritanya 10 hari kemudian datang lagi ke dokter tadi. Diperiksa lagi, ternyata 450 turun Turun 30. 20 ya Pak ya. Nah, Sedikit aja dalam 10 sedikit hari aja. ya. Berarti masih kayaknya di ambang yang namanya koma diabetes tadi gitu ya. Wah, kata dokter kalau begini, Bapak saya kasih resep untuk 1 bulan. Kalau tadi kan 10 Satu hari ini hari. dimintanya Satu 1 bulan. bulan gitu, minum obat. Ya di pulang minum obat. Tapi sambil berpikir ya sih apa nih. Sambil berpikir, lalu ada terbaca persentase penyakit itu. Iya. Kalau dari segi Spiritual. makanan katanya itu 20%. Persen. Betul. Dari segi fisik hanya 5%. Betul. 75% ini dari psikis Psikis atau spiritual ya. atau kejiwaan kita. Nah ini, Ya, betul. kayak apa aja sih? Apa maksudnya psikis itu? Berpikir kan sini, Iya. apa yang namanya psikis? 20% tadi penyebabnya dari makanan, 5% dari fisik kita, 75% 75% dari dari psikis. psikis. Nah, apa aja sih yang dimaksud dengan psikis ini? Rupanya melihat-lihat lagi di YouTube itu ada diceritakan oleh dokter Bambang itu yang namanya psikis itu bersangkutan dengan keikhlasan kita, keridhaan kita, kesabaran kita, dan lain-lain. Lalu sini berpikir, mungkin itu aku nih kayak mau sembahyang ya. Setelah sembahyang aku akan mengucapkan istighfar. Lalu beliau salat duha. Iya. Salat duha. Benar. Salat duha, setelah salat duha lalu beliau nih Istighfar. duduk sambil tasbih, lalu beristighfar. Istighfarnya istighfar hati betul-betul. Ucapannya lafalnya Iya. astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Gampang sekali ya. Dirasakan kata beliau, dosa-dosa apa yang pernah kita lakukan. Nah ini rupanya dari introspeksi diri Sidin tadi. Sidin tadi kan memasang mimpi kan. Nah dengan adanya mimpi itu beliau main YouTube. Betul. Yang bermanfaat malah.
rupanya kesenangan Sidin itu, Sidin ini memang orang yang cukup beriman juga. Saya salah tidak meninggalkan. Tapi rupanya beliau masih mencampur dengan beliau suka melihat film-film porno. Jangan tertawa, jangan tertawa, jangan Melihat tertawa. film porno dan mencari-cari gambar-gambar yang hot gitu. Iya. Yang menurut Sidin cukup menarik mata Sidin untuk Iya. melihat kita ya. Nah ini rupanya itu dosa yang membuat beliau tadi Menjadi gula darahnya dadanya itu berdebar-debar. Sekali diperiksa ke dokter, kedua kali tetap kayak tidak ada perubahan yang signifikan, kan hanya 20% tadi turunnya. Nah, setelah beliau melakukan istighfar tadi, ternyata banyak yang debaran-debaran tadi hilang. Beliau memang khusyuk gitu ya, sambil menangis-nangis. Astagfirullahaladzim, dengan menghayatkan sehingga air matanya menetes dengan deras gitu. Nah setelah itu beliau itu mengeluarkan dahak yang banyak. Rupanya itu penyakit. Dengan keluarnya dahak tadi bisa bersih dada ini gitu ya. Sehingga yang namanya apa tadi yang beliau rasakan, debaran-debaran hilang. Nah ini bisa dipahami ya, bisa diingat. Tadi saya dengar ada Ibu Yuli berkata kelas 12 ini menjelang ujian, mungkin diperbanyak istighfarnya, introspeksi diri gitu ya. Ya, ya Bapak salah juga menyampaikannya. Kalian paham aja maksud Bapak kan? Dianalisa gitu diri kita nih apa yang sudah dilakukan, lalu diistighfari. Dengan diistighfari tadi, diistighfari Istighfar, dengan istighfar. ya, Astagfirullah. bisa punya jiwa yang bersih sehingga dalam melakukan khususnya dalam menjawab soal itu bisa lebih mudah. Kayak Di gini, sana ya Pak ya. karena kita belum Iya, pikiran kita tenang, bersih, usahakan jernih. kita juga rasa nyaman, Iya, akhirnya menjawab soal dengan baik. iya. Nah itu ya. Nah sekarang kita Bapak mau bertanya untuk membagikan hadiah spesial. kita menunjuk 4 orang Iya, yang nanti kita tanya. iya. Kalau dia bisa menjawab akan diberi sumbangan. Iya, bisa menjawab soalnya Pak ya? Iya. Bilang kalau bisa nggak ada. Kita bilang jangan dulu, Nggak dulu. gitu. Oke, apa yang tunjuk apa? Tahu Ini yang mana? Bu Yuli bisa menunjuknya siapa Bu? Saya. Ya, Hari ini hari Kamis. ya, Nah, mohon maaf Pak, ya. ada anak yatim piatu, Siapa? Melani. Nah silakan ke depan. Ya. Yang lain siapa lagi yang yatim piatu? Benar. Benar. Ayo Melani, sini. Saya tahu dia soalnya ya. Melani. 12 IPS 1. Sini nak. Ya, satu orang. Kalau misalnya belum ya. Misalnya masih hidup orang tuanya. Masih hidup ya Pak ya. Sini Melani. Silakan Pak, Melani dulu Pak sambil saya mencari yang lain. Ya, Satu pertanyaan. satu-satu ya. Iya. Ya, biar pertanyaannya coba kamu ulang yang dimaksud dengan tanda-tanda orang yang celaka tadi apa? Tanda-tanda orang yang celaka itu berbuat maksiat Secara global aja tadi Bapak. seperti tidak mengerjakan sholat, Nah itu rinci namanya. Ini global aja tadi. melakukan perbuatan yang
tercela. Dia bergairah sekali melakukan perbuatan yang haram ya. Nah, dan tidak mau dinasihati, itu tanda orang celaka. Ya. Nah, tetap dikasih oleh Bapak Melani. Alhamdulillah. Iya, terima kasih Bapak. Ya, karena gemetar aja membuat kita lupa ya, apalagi kalau banyak dosa, gitu ya Pak ya. Gemetar aja loh Pak ya, apalagi kalau banyak dosa, terus gemetar ya sudah, bisa keringat lu, bahkan bisa keringat diri itu Pak. Ya Bapak sendiri gemetaran juga ini menghadapi kalian nih orang banyak. Padahal cuma tak sama Kita pahami aja lah. Iya. Di kekuatan Di kalian. perbuatan. Siapa lagi Bu? Siapa lagi? Ayo. Yang laki-laki siapa? Yang laki-laki. Tunjuk Pak. Ya silakan. Panji Maulana, kelas 10 ruang berapa yang di sini? Panji yang pemain bola mana? Oke. Panji lupa namanya, nama aslinya kan? Panji Mulia. Baik Panji. Dengan pertanyaan yang sama tadinya, karena belum terjawab, coba kamu jelaskan tanda-tanda orang yang celaka. Apa? Secara global ya. Bergairah saat melakukan perbuatan yang haram Dan tidak mau. dinasehati. Nah betul. Tadi dikasih dua. Ini Tidak gemetar Pak, karena biasa main bola di tengah orang banyak. Iya. Nah, untuk orang berikutnya silakan Bapak yang milih. Tadi saya yang milih ya. Silakan Pak. Karena Bapak yang mau milih. Rizka, siapa Rizka? Ada Rizka. Kelas berapa Pak? Kelas 10 ruang 3 itu. Oh, kelas 10. Rizka apa ya namanya? Rizka Priani. Dewi Ariska kan? Ariska Dewi. Ariska Dewi ya. Ya coba silakan Ariska Kelas 10 Dewi. yang kelas 10 ya. Karena ada yang kelas 11 juga ada. Ya, kelas 10 tadi. Sini nak. Ruang 3. Iya. Langsung aja. Nah, ya udah, lewat aja permisi gitu. Iya, sini nak. Nah, habis ini berarti satu orang lagi nih ya Pak ya? Ya, satu orang. Bapak lagi yang milih Kakak. Ya. Kelihatan ya? Ya. Kita hidup ini tidak terlepas dari penyakit ya, pasti aja ada penyakit. Apalagi seperti Bapak ini sudah dekat 60 tahun, 1 tahun aja lagi pensiun. Jadi kalau kondisi tua ya tentu penyakit itu sudah banyak yang dekat gitu ya. Nah pertanyaan saya, coba kamu sebutkan persentase yang menyebabkan orang itu sakit tadi. Kan ada 20%, ada 5%, ada 75% tadi. Ya sudah. Iya. Yang bisa kamu ingat apa aja? Ya. Apa ya? Penyakit diabetes. Iya ya, ada juga. Apa yang bisa kamu ingat aja tadi, apa yang Bapak sampaikan? Atau pertanyaan yang sama aja, jelaskan tanda-tanda orang yang celaka.
Apa aja? Tanda-tanda orang celaka sebutkan atau jelaskan. Pakai mic, didekatkan mic-nya. Iya tadi kan sudah dijawab Pak gitu. Iya. Ganti aja kan. Gemetar, nah tangannya menggatar lalu, nah. Baik diganti aja dulu. Ganti aja Rizka. Mungkin itulah gunanya memperhatikan ya. Atau kita minta yang angkat tangannya siapa dulu? Nah, ya, Cak. Ya, si Amir. Ini baru yang ketiga ya. Masih ada satu orang Ahmad Syamil. Ahmad siapa? Ahmad Syamil. Iya, Pak. Tadi misalnya tanda orang celaka sudah, kemudian persentase penyebab penyakit kita tadi sudah Bapak tanyakan tapi belum terjawab. Nah silakan Ahmad Syamil menjawabnya. Persentase yang menyebabkan kita itu sakit. Ya. Itu penyakitnya. Ya. Nah, iya. Dari diabetes loh Bu, diabetes, gula darah tinggi. Bukan itu. Ada ingat ya? Siapa? Ada ingat ya. Ya, saya kan duduk si Amir. Siapa Pak? Siapa? Berdiri. Berdiri. Ya, berdiri. Berdiri. Gugup itu mengurangi 20% daya ingat. Iya, Mungkin dengan tersenyum dulu ya. Nah, tenangkan dirinya, istighfar dulu biar gak ada gugup. Ya Pak ya? Iya, silakan. Ya namanya. Iya ya. Nanti semuanya salah sasaran. Ya, namanya Rahmi Pak. Rahmi ya betul. 11 MIPA 2 ya. Ya, pertanyaannya masih aja tadi persentase masalah penyebab penyakit. Silakan dijawab. Anu. Secara fisik 20. Secara fisik 5%. Psikis 75. Iya. Ya berapa? Gatal sedikit berapa? Iya, ini betul satu lagi apa? Astagfirullah, nah yo berdiri sini jangan gatar nak lah. Bujur nak. Nah ya kalau gatar nah. Ya. Ya sebentar lagi. Secara makanan. Secara makanan 20%. Nah betul. Ayo yang terima dulu. Ya. Dikasih. Ini. Kalau pada tergugur Pak. Iya selamat Rami lah duduk hati-hati kalau tergugur. Satu Baik, orang yang lagi. terakhir sama kejauhan ini nih. Baru. Elvindi. Elvindi ayo. Silakan Elvindi ini Pak. Bisa. Ini semangat nih orang nih. Pertanyaan ini susah Bapak bikinnya nih apa nih? Ya. Tadi kan tanda orang celaka tadi bergairah melakukan hal-hal yang haram dan tidak mau dinasihati. Sekarang apa solusinya atau obatnya gitu?
salat tadi ya, sabar dan salat tadi dia menyambut ya, mungkin kesana juga gitu ya, istighfar ya. Ya kita kasih ya. Oke, jawabannya langsung tepat ya. Selamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pagi-pagi Ya. jawab pertanyaan dapat 50.000. Nah, jadi mungkin bisa kita simpulkan pembicaraan kita pada hari ini. Iya, Pak. Ayo, Nak, Ada dengarkan. orang yang celaka tadi, yaitu orang yang bergairah melakukan perbuatan yang haram dan tidak mau dinasihati. Solusinya yaitu sabar dan sholat. Dan sholat. Tapi sholat itu sangat berat sekali, kecuali bagi orang-orang yang Ya. busuk. Nah, itu obatnya. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kemudian ya tadi kita sebagai manusia tentu nanti akan mengalami yang namanya sakit. Nah, itu harus introspeksi diri tadi ya. Misalnya introspeksi diri. Introspeksi diri. Introspeksi diri. Gak apa-apa. Salah ya, padahal saya Gak apa-apa ya. rasa betul aja tadi. Udah sadar diri aja dah, gitu aja lah. Ya. Seperti tadi yang kita contohkan, beliau bisa menganalisa gitu. Oh, saya ini berdebar-debar dadanya ini karena suka, yaitu tadi bergairah. Beliau tuh bergairah sekali, tidak ada kayaknya waktu yang tidak me-YouTube hal-hal yang porno itu. Lalu beliau solusinya tadi istighfar, salat. Setelah salat duha beliau melakukan istighfar. Dengan sendirinya penyakit yang berdebar-debar tadi hilang. Dan beliau itu kayaknya tidak berpantang lagi. Artinya makan apa aja Baik-baik saja ya, Pak ya. Baik-baik saja, Tetap karena sehat dengan sendirinya. ya, karena beliau juga tadi dapat keterangan bahwa dari makanan itu kan hanya 20% yang menyebabkan kita sakit. Mungkin itu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi